Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap menjalankan rutinitas ibadah sebagaimana mestinya. Oke, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan ataupun sedikit menjelaskan mengenai 7 macam kekuasaan yang ada di dalam suatu organisasi ataupun suatu lembaga. Kekuasaan ataupun power adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak ataupun tidak bertindak. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara, sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Banyak model-model kekuasaan yang ada saat ini. Namun, secara garis besar ada 7 model bagaimana kekuasaan itu berjalan. Yang pertama yaitu legitimate power, coercive power, expert power, informational power, reward power, connection power, dan referent power. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada legitimate power ataupun kekuasaan yang sah. Merupakan kekuasaan yang dimiliki pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Nah, kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang authority kepada seorang pemimpin untuk memberikan perintah yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Perintah itu bisa berupa kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, terus ada seorang kepala sekolah terhadap guru-gurunya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap para karyawannya. Oke, baik, kita lanjut yang kedua, ada coercive power ataupun kekuasaan paksa. Merupakan kekuasaan yang didasari karena kemampuan seseorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak memenuhinya, akan ada efek negatif yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arahan yang positif kepada anak buah. Bukan hanya karena rasa senang-senang, ataupun tidak senang, ataupun faktor-faktor subjektif lainnya. Oke, kita lanjut, ada yang ketiga ialah mengenai expert power atau kekuasaan kepakaran, yaitu kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pemimpin mempunyai pengetahuan dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan tentunya dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya dan akan hilang apabila sudah tidak memerlukannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh referent power atau legitimate power yang sebagaimana yang sudah jelaskan tadi di awal. Selanjutnya ada reward power ataupun kekuasaan penghargaan. Merupakan kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahannya. Penghargaan ini bisa berupa apa aja? Contohnya hak otonomi atas suatu wilayah berprestasi, promosi jabatan, ataupun uang atau yang lebih menantang dan sebagainya tentunya. Selanjutnya ada informational power ataupun kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi ini berkaitan dengan kendali informasi. Tipe kekuasaan ini melibatkan akses terhadap informasi vital dan kendali atas distribusi informasi pada orang lain. Beberapa akses informasi merupakan hasil dari kedudukan seseorang dalam jaringan komunikasi dalam organisasi tentunya.
Pemimpin yang mengendalikan informasi vital mengenai peristiwa di luar organisasi memiliki kesempatan untuk menginterpretasikan peristiwa ini untuk bawahan dan mempengaruhi persepsi dan sikap mereka. Ada contohnya seperti seorang wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ataupun sarpras mempengaruhi kepala sekolah dalam pemilihan komputer dengan memberikan apa? Dengan memberikan informasi yang mendukung salah satu pilihan dan menganggap yang lain tidak baik. Oke, selanjutnya ada connection power ataupun kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul oleh adanya hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang penting dan berpengaruh baik dari luar maupun dari dalam organisasi tentunya ya. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership adalah ya merupakan ataupun pemimpin yang dengan terampil mampu melakukan kombinasi dan improvisasi dalam menggunakan genesis kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan ya, tentunya mengelola bawahan dalam berbagai situasi. Nah, inilah yang disebut dalam penulis dan kalimat sebelumnya sebagai kepemimpinan efektif ataupun effective leadership, di mana implementasinya adalah dengan memanfaatkan genesis kekuasaan dan menerapkan pada tempat yang tepat. Oke, selanjutnya ada referent power, kekuasaan rujukan. Ini yang terakhir ya, merupakan kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, ataupun kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis ini adalah apabila saya nih ya, dan mengagumi dan memuji Anda, maka Anda dapat berkuasa atas saya. Power ini juga berupa daya pengaruh pesona seseorang terhadap orang lain berbasis pada kepribadian dan yang karakter yang kuat seorang pemimpin yang mengagumi ataupun kagum kepadanya. Bisa juga berbasis pada keteladanan dan kepribadian seseorang yang memiliki daya sihir terhadap orang lain untuk tunduk dan patuh tanpa syarat. Oke guys, thanks for watching tentunya. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf juga apabila ada tutur kata kalimat yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.